Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sidang jemaah sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Alhamdulillah, pada malam ini kita masih bisa bertemu untuk melanjutkan bacaan kitab Syama'ilun Nabi, dan dengan izin Allah Subhanahu wa taala malam ini kita telah masuk bab ke-54 dari 56 bab. Maknanya sisa 5 bab lagi kitab ini, sisa 3 bab lagi kitab ini akan kita selesaikan insyaallah ta'ala. Pada pertemuan lalu bab ke-53 kita telah bacakan tentang berapa usia atau umur Nabi SAW. Sedangkan pada bab ke-54 ini adalah babu ma jaa fi wafati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Bab yang sangat-sangat menegangkan dan menyedihkan bagi para sahabat yang hidup di zaman itu radhiyallahu ajma'in, yaitu bab tentang wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita maklumi bersama bahwa kematian itu pasti akan dirasakan oleh setiap yang bernyawa, sebagaimana firman Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Hanya saja kita tidak mengetahui apakah berumur muda, berumur sedang, atau berumur lanjut. Karena itu rahasia Allah Subhanahu wa taala agar semua manusia standby, siap-siap untuk menghadapi kematian. Bukan masalah kapan mati seseorang, bukan itu yang jadi masalah. Yang terpenting adalah apa persiapan seseorang itu untuk setelah kematian. Makanya dalam hadis disebutkan di antara orang yang cerdas itu adalah orang yang ada persiapan setelah kematian. Itu orang cerdas disebutkan oleh Nabi SAW. Sebelum kita bacakan hadis dalam kitab ini, kita sebutkan dulu beberapa muqaddimah, yaitu saya baca dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin karya Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah tentang pembahagian manusia dalam mengingat kematian. Aqsamun nasi fi dzikril maut. Ada 3 jenis manusia dalam mengingat kematian. Yang pertama disebutkan al-munhamiku fid dunia, orang yang tenggelam dalam urusan dunia. Fala yazkuruhu, sama sekali tidak pernah ingat mati. Hidupnya mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali, yang ada dalam hidupnya adalah dunia, dunia, dunia. Tidak ada sedikit pun ingat kematian. Kalaupun dia ingat mati, ingatnya bukan karena untuk persiapan akhirat, tetapi kata Ibnu Qudamah, fayazkuruhu lita'assufin ala dunia. Dia ingat kematian itu karena hanya memikirkan tentang dunia yang telah dia kumpulkan. Itu saja. Dia ingat kematian tetapi ingatnya bagaimana nanti harta yang sudah saya kumpulkan. Itu saja. Dan tampaknya nomor 1 ini tidak mungkin
ada pada diri seorang mukmin. Tidak ingat sama sekali kehidupan akhirat, tidak ingat kematian. Berbahaya orang yang tidak ingat sama sekali kematian, karena hidupnya akan menjadi buas, menghalalkan segala cara. Maka tidak mungkin orang beriman yang jenis ini rasanya tidak mungkin. Yang kedua, jenis orang itu dalam mengingat kematian, kata Al-Imam Ibnu Qudamah, taibun mubtadiun, orang yang taubatnya orang yang taubat dasar. Taibun mubtadiun. Orang seperti ini yaksuru zikrul maut, dia banyak ingat mati. Ini tingkatan kedua, ini naik tingkat. Dia banyak ingat mati. Dan terkadang dia tidak mau mati. Dia takut mati. Namun takut matinya di sini bukan karena tidak mau bertemu dengan Allah, tetapi dia takut mati bisa babi khiffatiz zad, karena merasa masih sedikit bekal untuk akhirat. Dia tidak mau mati bukan karena tidak mau bertemu dengan Allah, karena ada hadis orang yang tidak mau bertemu dengan Allah maka Allah tidak mau bertemu dengan dia nanti. Nah, ini dia bukan dia takut mati, dia tidak suka meninggal cepat bukan karena tidak mau bertemu dengan Allah, tetapi merasa masih kurang bekalnya. Perjalanan masih jauh sementara bekal masih sedikit. Ini persis dengan seorang yang kedatangan tamu. Tamu yang sangat ia cintai, sangat ia rindukan, tetapi persiapan dia belum matang. Dia khawatir tamu itu datang dalam kondisi yang tidak menyenangkan. Bukan dia tidak suka datang tamu itu, suka. Tetapi karena khawatir tamunya nanti tidak bahagia disambut dengan maksimal, sehingga dia khawatir kedatangan tamu itu. Dia masih butuh persiapan, rumahnya dicat dulu, kemudian perlengkapan rumah disediakan. Setelah sempurna, barulah mau dia senang dia datang tamu itu. Sedangkan yang ketiga, arifun muntabihun, ini yang tertinggi. Seorang yang arif, yang selalu sentiasa siap kapanpun untuk mati. Bahkan yang ketiga ini, dia berangan-angan untuk cepat mati. Dia ingin terus selalu cepat bertemu dengan sang kekasih. Yatamanna liqa'a rabbih, yatamanna liqa'al habib. Dia benar-benar beringat selalu, siap siaga, selalu ingat kematian dan sangat-sangat ingin cepat mati karena kerinduan cepat bertemu dengan sang kekasih Allah Subhanahu wa taala. Jenis ketiga ini, sidang jemaah sekalian, jenis yang memang persiapannya matang. Sebagaimana kedatangan tamu tadi, persiapan sudah matang, makanan standby, rumah sudah rapi. Tamu yang datang itu orang yang dia cintai, maka ingin secepatnya hadir. Untuk taqribuz dzihn, pendekatan pemahaman, bisa kita bayangkan ketika seorang pemuda baru tadi siang menikah dengan wanita yang sangat ia cintai, cantik jelita, tapi belum datang si wanita itu, masih berada di rumahnya. Ini malam pertama ini, ahlal layali kata orang Arab, malam yang paling manis, malam yang paling indah. Persiapan di rumahnya sudah matang, kamar sudah disulap menjadi hotel bintang 5, atau kalau ada lebih tinggi lagi dari bintang 5. Makanan sudah standby, makan yang paling disukai oleh istri yang telah dia nikahi tadi.
spray, bantal, kasur, spring bed, semua sudah siap. Bagaimana kira-kira kebahagiaan pengantin laki-laki ini menanti kehadiran sang istri? Ini tentu taqribuz dzihn saja, kata orang Arab, itu pendekatan pemahaman. Beginilah jenis nomor 3. Sangat-sangat merindukan cepat meninggal, cepat untuk menghadap sang kekasih yang selama ini selalu dinanti-nanti. Tidak mungkin bisa bertemu dengannya kecuali diawali dengan kematian. Maka ia merindukan, mengangan-angankan kematian tersebut. Sidang jemaah sekalian, masing-masing kita bisa menilai di posisi manakah kita sekarang. Apakah di posisi yang pertama tidak ingat kematian sama sekali, yang ada dalam hidup hanya urusan dunia, atau nomor 2, banyak ingat kematian tapi kadang-kadang takut juga mati karena belum ada persiapan yang matang. Yang jangan nekat mau mati cepat tapi nggak ada persiapan, itu namanya nekat. Yang ketiga, memang sudah siap. Hari ini mati, hari ini siap, bahkan ingin cepat karena persiapan sudah matang. Nanti malam sebelum tidur kita ingat-ingat di manakah posisi kita ini, di mana posisi kita. Semoga masuk nomor 3. Nomor 3, Allahumma ja'alna min ahli salasati. Ya Allah, jadikanlah kami kelompok yang ketiga itu. Amin. Kita masuk ke kitab. Qala, berkata al-Imam At-Tirmidzi dengan riwayat beliau, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala, beliau mengatakan, akhiru nazratin nazartuha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kashfas sitarati. Dalam sebahagian bacaan kasyafas sitarata yaumal isnain. Anas bin Malik menggambarkan, terakhir sekali pemandangan aku melihat kepada wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau tadi mencintai kematian, bertemu dengan sang kekasih, ini kebalikan, berpisah dengan sang kekasih yang paling dicintai. Kecintaan mereka sudah terbukti melebihi cintanya kepada anak dan istri, melebihi cintanya kepada orang tua, melebihi cinta kepada harta, melebihi cinta kepada tahta, jabatan. Dan ini berpisah. Anas bin Malik kita sudah tahu bahwa menjadi khadim, menjadi pembantu Nabi SAW selama 10 tahun. Dan beliau pernah mengatakan, seperti sebelum-sebelumnya, beliau pernah mengatakan, selama 10 tahun menjadi pembantu tidak pernah sekalipun dihardik oleh Rasulullah SAW. Tidak pernah sekalipun dikatakan, kenapa tidak begini? Kenapa begini? Enggak pernah sekalipun. 10 tahun. Nah, inilah kita baca hadis-hadis seperti ini, harapannya adalah agar kita juga bisa mengikuti Nabi kita. Kalau ada di antara kita punya pembantu di rumah, punya sopir, punya ajudan, kita upayakan minimal 10 tahun tidak pernah membentak mereka. Itu minimal 10 tahun. Kalau bisa 11 tahun, 12 tahun. Jika ada pembantu setiap tahun gonta-ganti, ini dapat diyakini tuan rumah itu atau majikannya itu ada masalah. Atau kita punya usaha, setiap tahun gonta-ganti pegawainya. Nah, ini bisa menjadi cermin nih. Jangan-jangan kita tidak seperti Nabi SAW dalam bermuamalah dengan pembantu, dalam bermuamalah
dengan pekerja. Ini bisa jadi cermin. Kalau ada pekerja di tempat usaha kita tidak sampai 10 tahun, enggak bertahan sampai 10 tahun, bisa kita bercermin. Mungkin belum kita ikuti sunnah Nabi SAW dalam bermuamalah seperti yang diungkapkan oleh Anas bin Malik. Ini di akhir pertemuan kita nanti di bab ke-56, mudah-mudahan bisa kita buat survei siapakah di antara jamaah yang pernah memiliki pembantu selama 10 tahun tidak pindah-pindah dan tidak pernah menghardik mengatakan mengapa begini, mengapa tidak begini. Mudah-mudahan kita berikan hadiah nanti, insyaallah. Hadiahnya istimewa, enggak boleh kita bilang sekarang. Selama 10 tahun punya pembantu, punya ajudan, punya sopir pribadi, tidak pernah mengatakan mengapa begini, mengapa tidak begini. Insyaallah kita akan sediakan hadiahnya. Hadiahnya satu, kalau ada yang masuk 10 orang berarti kita undi 10 orang itu siapa yang berhak. Insyaallah. Mudah-mudahan diingatkan oleh pengurus masjid, kita sediakan hadiah istimewa. Kemudian dilanjutkan oleh Anas bin Malik. Ini tadi Anas. Terakhir sekali aku melihat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam membuka sitar, membuka tirai rumah beliau. Ini beliau karena sedang sakit. Beliau berada di kamar sementara para sahabat itu sedang sholat. Rumah beliau, kamar beliau di samping Masjid Nabawi. Begitu orang-orang sedang sholat diimami oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Beliau di bilik. Saat itu kata Anas bin Malik, aku melihat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam membuka sitar. Masya Allah. Ini namanya anak-anak. Kalau kakek-kakek itu enggak cocok. Kalau anak memang dunia seperti itu. Jangan dihardik. Jangan dihardik. Kemudian itu terjadi yaumal isnain, pada hari Senin. Pada hari Senin terjadi. Fanadhartu ila wajhihi ka'annahu waraqatu mushafin. Aku melihat wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam seakan-akan wajah beliau seperti lembaran-lembaran kertas. Apa maknanya itu? Ini lembaran kertas. Halus, bersih, putih, mengkilat. Ini digambarkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Wan nasu khalfa Abi Bakrin, dan orang-orang saat itu sedang salat di belakang Abu Bakar radhiyallahu anhu. Fakadan nasu an yattaribu. Begitu Nabi kita buka tirai kamar beliau, melirik ke sahabat yang sedang salat, orang-orang ternyata juga melihat, sehingga jamaah-jamaah yang sedang salat ini hampir bergerak saking gembiranya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah sembuh. Hampir bergerak. Fa asyara ilan nasi anisbutu. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan isyarat agar jangan bergerak, tetap salat. Begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan isyarat untuk tidak bergerak, tetap salat di belakang Abu Bakar. Wa Abu Bakrin ya ummuhum, sementara Abu Bakar radhiyallahu anhu sedang mengimami mereka. Wa al-qassijfa, dan kata Anas bin Malik, Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian menutup tirai tadi. Wa tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min akhiri dzalikal yaum, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal di bahagian terakhir hari itu. Pandangan terakhir Anas bin Malik melihat wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu bersinar, ya. Dan ini juga, hadis ini menjadi dalil oleh ulama kita bahwa orang yang memang layak menjadi khalifah setelah Nabi SAW adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu.
karena beliau yang diizinkan oleh Nabi SAW menjadi imam saat Nabi kita dalam keadaan sakit. Hadis kedua, ini bab ke-54 ini ada 14 hadis, kemungkinan 2 kali pertemuan kita. Hadis kedua dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, kuntu musnidatan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ila sadri. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, aku menyandarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ke dadaku. Jadi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sakit, lalu datang Aisyah radhiyallahu anha, diambil Nabi sallallahu alaihi wasallam disandarkan ke dada beliau. Dalam sebahagian riwayat ila hijri, di ke pangkuanku. Nah, ini juga sebagai petunjuk bahwa keutamaan Aisyah radhiyallahu anha dari istri-istri beliau yang lain. Fada'a bi tastin, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta untuk dibawakan tostin itu sejenis baskom, berisi sejenis baskom, liyabula fihi, untuk Nabi kita jadikan untuk buang hajat, buang air kecil. Ini juga hadis menjelaskan kondisi dahsyatnya sakit Nabi kita SAW saat itu. Biasa beliau bangun sendiri, buang hajat sendiri, bersihkan diri sendiri. Saat akhir-akhir kehidupan beliau tidak sanggup berdiri, tidak sanggup untuk pergi ke tempat buang hajat. Dibawakanlah tempat untuk buang air kecil beliau, lalu liyabula fihi, untuk beliau gunakan buang hajat. Summa bala, kemudian setelah beliau selesai hajat, famata, lalu beliau meninggal dunia. Ini akhir-akhir kehidupan Nabi SAW. Enggak disebutkan apakah setelah beliau buang air kecil tadi berwudu atau tidak berwudu, enggak disebutkan. Sampai di situ saja. Saya coba cari-cari referensi yang lain, tidak dapat. Tidak dapat. Berikutnya hadis yang ketiga, juga dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, beliau mengatakan, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa bil mauti wa indahu qadahun fihi ma'un. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sementara beliau dalam keadaan sakaratul maut. Tentu Aisyah sangat mengetahui karena menyaksikan langsung kejadian itu di rumah beliau. Saat sakaratul maut, wa indahu qadahun fihi ma'un. Di samping beliau ada tempat air yang berisi air. Wa huwa yudkhilu yadahu fil qadahi, dan Nabi SAW mencelupkan tangan beliau ke dalam tempat air tersebut seperti baskom tadi. Tsumma yamsahu wajhahu bil ma, kemudian beliau usapkan wajah beliau dengan air tersebut. Tsumma yaqulu, kemudian beliau mengatakan, Allahumma a'inni ala munkarat, ya Allah bantulah aku di atas kesulitan-kesulitan sakaratul maut. Dalam riwayat yang lain ala sakaratil maut. Kalau tadi ala munkarat, ala munkarat, dalam riwayat yang lain ala sakaratil maut. Begitu dahsyatnya sakaratul maut, Nabi kita SAW merasakan itu. Ini diantara kondisi beliau saat-saat terakhir. Nah, kalau Nabi kita SAW manusia yang paling Allah cintai, paling bertakwa kepada Allah, manusia paling bertakwa, namun menghadapi begitu dahsyatnya sakaratul maut, apalagi kita. Oleh karenanya, jika kita menyaksikan ada orang yang sakaratul maut berat sekali, itu bukan pertanda dia su'ul khatimah, bukan. Karena dahsyatnya sakaratul maut itu tidak ada kaitan dengan su'ul khatimah atau husnul khatimah. Karena Nabi kita SAW manusia paling Allah cintai, manusia paling bertakwa, juga merasakan dahsyatnya sakaratul maut.
Beratnya sakaratul maut itu juga bergantung kepada kekuatan iman. Semakin kuat iman seseorang, semakin berat sakaratul mautnya. Karena Allah uji manusia itu sesuai dengan keimanan. Asyaddul bala'i al-anbiya. Yang paling berat musibahnya adalah para nabi. Sakaratul maut termasuk musibah. Dan musibah apapun musibah termasuk sakaratul maut itu untuk dua keadaan. Bisa untuk menggugurkan dosa-dosa atau meninggikan derajat. Ujian sakaratul maut itu jika hamba tersebut ada dosa, ini menjadi penebus. Takfirus sayyi'at, untuk membersihkan dosa-dosa. Kalau hamba itu tidak punya dosa seperti Nabi, li raf'id darajat, untuk meninggikan derajat. Semakin kuat iman hamba itu semakin dahsyat sakaratul mautnya. Ini yang terjadi pada diri Nabi SAW. Di sebahagian riwayat tidak disebutkan dalam kitab ini, ketika sakaratul maut itu Nabi SAW mengucapkan la ilaha illallah inna lil mauti sakarat. Beliau mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, sesungguhnya pada kematian itu ada sakarat. Kemudian beliau mengangkat jari, fir rafiqil a'la, fir rafiqil a'la. Ketika mendengar ucapan ini, Aisyah radhiyallahu anha mengetahui bahwa beliau akan meninggal. Karena dalam hadis yang lain pernah disebutkan bahwa diberikan pilihan Nabi itu, ingin tetap hidup atau ingin bertemu dengan Allah. Nabi SAW ingin cepat-cepat bertemu dengan Allah. Dengan ucapan fir rafiqil a'la itu sebagai indikasi bagi Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi SAW akan meninggal dunia. Beliau lebih memilih cepat bertemu dengan sang kekasih. Inilah tadi nomor 3. Sudah siap ingin cepat-cepat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika di akhir hayat beliau ingat fir rafiqil a'la, ingat Allah. Bukan ingat bagaimana hartaku, bagaimana anakku, bagaimana nanti harta. Nah, itulah bedanya nanti orang-orang yang mencintai cepat meninggal, cepat bertemu dengan Allah, dengan orang yang mencintai dunia. Di situ bedanya. Kalau yang mencintai dunia, ingat dia dunianya jadi ingat. Bagaimana nanti kehidupan anak saya, siapa yang bagi warisnya, saya sudah hibahkan ke sana, ini belum dapat. Itu yang dia ingat. Kemudian hadis berikutnya, hadis yang keempat dalam bab ini, masih dari Aisyah radhiyallahu anha qalat la aghbitu ahadan bihauni mautin ba'da alladhi ra'aitu min syiddati mauti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini Aisyah mengatakan, aku tidak cemburu sama sekali kepada seseorang yang kematiannya ringan, sakaratul mautnya ringan, setelah aku menyaksikan betapa dahsyatnya sakaratul maut yang dihadapi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tadi bahwa sakaratul maut itu akan kita hadapi semua. Semua kita akan menghadapi, walaupun nanti berbeda-beda berat dan ringannya. Semakin kuat iman seseorang itu, semakin juga berat sakaratnya, karena Allah sesuaikan dengan keimanannya. Dan tujuan itu karena dia termasuk musibah, sakaratul maut itu termasuk musibah, maka satu dari dua kemungkinan tujuannya untuk menggugurkan. Ini orang beriman tentu, kalau orang tidak beriman tidak masuk kategori ini. Orang beriman ketika berat sakaratul mautnya bisa untuk menggugurkan dosanya atau untuk mengangkat derajatnya. Berikutnya
Hadis yang kelima, ini hadis dari Aisyah radhiyallahu anha juga. Qalat, beliau mengatakan, lamma qubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikhtalafu fi dafnihi. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, para sahabat itu berbeda pendapat tentang di mana dikebumikan. Bagaimana cara pengurusan jenazah? Terjadi khilaf. Khilaf di sini disebabkan karena tidak ada informasi kepada sahabat tentang para nabi meninggal sebelumnya. Bagaimana cara apakah dikebumikan seperti manusia biasa, apakah dimandikan atau dilakukan fardu kifayah seperti biasa, atau karena ini seorang nabi khusus ada cara khusus. Para sahabat tidak mendapatkan pemahaman itu. Sehingga terjadi perbedaan. Juga terjadi perbedaan pendapat di mana dikuburkan. Karena tidak ada informasi sebelumnya, nabi-nabi sebelumnya. Ternyata saat itu Abu Bakar radhiyallahu anhu teringat sebuah hadis. Beliau mengatakan, sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syai'an ma nasituhu. Kata Abu Bakar radhiyallahu anhu, aku pernah mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuatu yang tidak aku lupakan. Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma qabadallahu nabiyyan illa fil mawdi'il ladzi yuhibbu an yudfana fihi. Ini hadis yang diingat oleh Abu Bakar dan tidak beliau lupakan. Tidaklah Allah mewafatkan seorang nabi kecuali di tempat yang ia cintai untuk dikebumikan di dalamnya. Nah, tadi nabi kita wafat di rumah Aisyah radhiyallahu anha, istri beliau. Maka ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu mengingat hadis ini, tidaklah seorang nabi diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali di tempat yang ia cintai untuk dikebumikan di dalamnya. Idfinuhu fi maudhi'i firashihi. Maka kuburkanlah oleh kalian di tempat di mana ia diwafatkan, di firasnya, di tempat tidurnya. Itulah tempat atau bilik Aisyah radhiyallahu anha yang saat itu berada di luar Masjid Nabawi. Sekarang sudah masuk di dalam masjid yang kita kenal, di atasnya ada kubah hijau. Di bawah itulah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dikebumikan, dan itu merupakan kamar daripada Aisyah radhiyallahu anha. Posisi awalnya bukan di dalam masjid. Dengan perkembangan pelebaran Masjid Nabawi, para khalifah, para raja-raja saat itu ada yang memasukkannya. Setelah dilebarkan ke kiri dan ke kanan arah kiblat, akhirnya masuklah rumah Aisyah radhiyallahu anha ke dalam Masjid Nabawi sekarang. Dan saat itu banyak ulama-ulama yang tidak setuju karena mengingat hadis-hadis larangan membangun masjid di dalam kuburan. Banyak hadis-hadis larangannya, termasuk Nabi SAW melaknat orang Yahudi yang menjadikan kuburan Nabi mereka menjadi masjid. Nah, para ulama saat itu mengingatkan jangan masukkan ke dalam lingkungan masjid, nanti bisa dianggap sebagai tempat yang disembah-sembah. Nah, itu. Namun apa boleh buat, tidak ada kuasa para ulama saat itu, yang berkuasa raja-rajanya. Akhirnya dimasukkan dengan mengelus-elus dada para ulama, ya, yang penting sudah disampaikan. Ternyata juga ada hikmahnya. Hikmahnya apa? Jikalau dibuat di luar mungkin lebih dahsyat dari sekarang. Dahsyatnya bagaimana? Boleh jadi kuburan itu menjadi tempat wisata, menjadi tempat yang lebih-lebih lagi diagungkan. Sedangkan keberadaannya di masjid ini sekarang sudah dijaga oleh polisi-polisi, nggak boleh lagi macam-macam orang berbuat kesyirikan.
Dulu sebelum dijaga itu macam-macam di situ. Macam kejadian. Ada orang berangkat haji, berangkat umroh, ditulis nanti namanya, ditulis nama jodohnya, calon jodohnya, wahai Rasulullah jadikanlah si fulan jodoh saya, dilemparkan ke dalam kuburan. Sekarang nggak bisa lagi, sudah dijaga. Nah, itulah yang dikhawatirkan sebenarnya. Mengapa tidak dianjurkan untuk mengagung-agungkan kuburan itu? Bahkan ulama-ulama banyak mengingatkan terjadinya banyak kesyirikan di umat-umat sebelum kita karena mereka mengagung-agungkan kuburan. Itu ditakutkan. Dan alhamdulillah ya polisi-polisi di sana begitu semangatnya menjaga tauhid kaum muslimin. Walaupun nanti ada sebahagian hamba Allah menganggap miring, ini kita dilarang berziarah kubur. Bukan ziarah kuburnya dilarang sebenarnya, mewanti-wanti agar tidak rusak akidah kaum muslimin. Misalnya nanti ada orang di depan imam, dia berdoa menghadap ke kuburan, yang sunnahnya itu menghadap ke kiblat, tapi dia menghadap ke kuburan. Datang polisi diingatkan menghadap ke sana, menghadap ke kiblat. Padahal bagus sekali polisi itu arahannya, tapi apa disambut oleh orang ini? Dasar Wahabi gitu. Polisinya pun jadi Wahabi. Itulah. Padahal itu luar biasa. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, polisi-polisi itu menjaga agar kita tidak memiliki keyakinan yang keliru, ya. Ini juga hikmahnya ternyata mengapa masuk dalam lingkungan tadi. Kalau tidak masuk kemungkinan lebih dahsyat lagi. Jangankan kuburan Nabi SAW, ada kuburan yang kadang-kadang nggak jelas pun orangnya, itu dikeramatkan. Saya pernah melihat ada sopir, saya di mobil jadi penumpang. Sopir ini kita berangkatnya setelah Isya, perjalanan sekitar 14 jam itu. Dari Kota Cani, Aceh Tenggara ke Banda Aceh. Berangkat setelah Isya, sampai di Banda Aceh itu asar. Nanti maghrib, Isya sudahlah, kita tidak tahu apakah sholat atau tidak. Tapi zuhur, asar, subuh, zuhur, asar itu lewat. Tidak takut dia. Enggak, kita lihat sendiri. Kalaupun di jamak zuhur asar kemungkinan ini nggak mungkin subuh pun di jamak karena nggak ada jamak subuhnya. Subuh, zuhur, asar kita berhenti sholat, beliau santai saja dengan dengan sigaretnya. Kemudian la haula wala quwata illa billah, begitu melewati sebuah kuburan itu luar biasa ta'zimnya. Langsung turun dari mobil pakai peci, masukkan sedekah di kuburan itu. Sementara solat subuh, zuhur, asar tidak ada ta'zimnya, tidak ada sedikit pun takut kepada Allah. Melewati kuburan yang tadi itu takut sekali, pakai peci, turun dari mobil pakai peci, masukkan, baru berangkat lagi. Nah, hal seperti inilah yang dikhawatirkan oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau khawatir terjadi pada umat-umat beliau. Maka kita bersyukur ini kalau ada polisi yang menjaga seperti itu, kita bersyukur, alhamdulillah, luar biasa itu. Jarang kita temukan ada polisi yang siap menjaga tauhid umat Islam secara resmi begitu ya, dari negara. Jarang kita temukan di negara mana itu. Nah, hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis selanjutnya. Nah, di sini ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu tadi mengatakan hadis ini, maka terjadilah keputusan, tidak ada lagi khilaf para sahabat di mana dikuburkan Nabi SAW. Ternyata kubur beliau di tempat di mana beliau meninggal dunia. Kemudian berikutnya hadis dari Aisyah radhiyallahu anha juga, masya Allah, dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Abu Bakrin qabbala an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ba'dama mata. Kata Aisyah radhiyallahu anha bahwa Abu Bakar radhiyallahu anhu mengecup kening Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah Nabi meninggal dunia. Ini dalil bolehnya kita mengecup kening si mayit. Kecup setelah mayit itu meninggal, kemudian dibuka, kalau masih tertutup dibuka, dikecup keningnya. Ketika itu Abu Bakar radhiyallahu anhu menambahkan, tidak disebutkan dalam hadis ini,
Abu Bakar mengatakan, tibta ya Rasulullah hayyan wa mayyita. Sesungguhnya engkau wahai Rasulullah sangat indah, baik di masa hidup maupun setelah meninggal dunia. Tidak ada perubahan. Keelokan rupa beliau tetap seperti sedia kala. Kemudian berikutnya dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Abu Bakrin dakhala 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da wafatihi. Nah, ini mirip dengan hadis sebelum ini. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Abu Bakar radhiyallahu anhu masuk ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah wafatnya beliau. Kenapa Abu Bakar bebas masuk di tempat beliau meninggal? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi meninggal di rumah Aisyah, dan Aisyah radhiyallahu anha istri Nabi, anak Abu Bakar. Jadi bebas masuk. Kalau yang lain enggak bebas, Abu Bakar enggak bebas, Umar tidak bebas, Utsman tidak bebas, Ali tidak bebas karena bukan mahramnya. Sedangkan Abu Bakar anak kandung beliau sehingga bebas. Begitulah mereka menjaga. Nah, begitulah mereka para sahabat menjaga adab dalam masuk ke rumah orang yang bukan mahram atau muhrim. Walaupun Umar seorang sahabat yang mulia, khalifah kedua, tapi tidak bermudah-mudah masuk ke rumah Nabi SAW yang di situ bukan mahram beliau. Ketika itu Abu Bakar radhiyallahu anhu masuk ke rumah, lalu membuka fawadha'a famahu baina ainaihi. Lalu Abu Bakar radhiyallahu anhu meletakkan kedua bibir beliau di antara dua mata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di kening tadi. Wa wadha'a yadayhi ala sa'idaihi, dan Abu Bakar radhiyallahu anhu meletakkan kedua tangannya di atas pelipis Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil mengatakan wa nabiyya wa safiyya wa khalilah. Ini kalimat yang biasa diucapkan oleh orang Arab sebagai bentuk kesedihan. Ya, sebagai bentuk kesedihan, artinya wahai Nabi Allah, wahai pilihan Allah, wahai kekasih Allah. Nah, Masya Allah, langsung habis waktu. Insya Allah akan kita lanjutkan nanti tentang hari apa Nabi kita meninggal dan hari apa dikebumikan. Ini insya Allah akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita anugerah bisa panjang umur kita selesaikan kitab ini insya Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.